Tadi kita menyinggung perihal sumber. Ketika sumbernya nggak benar, otomatis informasi yang dihasilkan juga nggak benar. Nah, bagaimana dengan kehadiran AI? Karena di AI itu kita bisa luar biasa, orang itu mirip seperti aslinya, dibuat seolah-olah ada di sana seperti foto aslinya. Bahkan beberapa media itu sudah menggunakan AI sebagai foto cover di medianya. Nah, menurut Pak Isma sama Mas Arif, kehadiran teknologi seperti AI ini nantinya apakah mempersulit kerja wartawan untuk lebih teliti cross check informasi gitu, Mas? Iya, ini menarik ini. Saya juga baca di berita sampean itu. RSPHJ ditipu 2 tahun. Iya. Ditipu 2 tahun oleh karyawan. Lah bagaimana bikin resepnya itu ya? Periksanya. Padahal dokter dia kan dengan dia hanya mengganti foto. Hanya mengganti foto tanpa teknologi AI. Ya. Itu sudah bisa ketipu dan sudah bisa termakan hoax ya sampai sekitar 2 tahun. Ini sangat luar biasa saya kira. Dan cara mengatasinya barangkali ada beberapa hal yang ya ini lucu juga sebenarnya. Di Indonesia dengan teknologi seperti itu kan menjadi barang wah kan begitu. Kan memang di satu sisi kerja wartawan itu cepat, kalau dengan dia sangat cepat. Bayangkan ketika saya misalnya mengoperasikan ketika dari Persik itu datang ke Jember berlebaran dengan orang tuanya. Saya udah punya foto-fotonya dari Persik yang lalu, yang enggak, yang pokoknya yang mendayu-dayu itu, tapi saya hanya ketik di aplikasi itu Dewi Persik silaturahim sungkem kepada orang tuanya di Idul Fitri itu sudah 1 menit itu sudah bisa jadi teks baca berita ala TV. Ada aplikasinya yang terbaru. Nah, ini kan sangat luar biasa, ini sangat cepat. Dan saya pernah berkomunikasi dengan teman-teman yang dari model kayak begitu. Dan itu saya akhirnya punya kesimpulan bahwa para ahli, para pemangku kebijakan di negara kita yang menciptakan undang-undang dan segala macam itu mengatakan bahwa jangan masyarakat itu membuat berita hoax, jangan masyarakat membuat berita bohong. Itu himbauan yang keliru menurut saya. Karena yang bisa membuat berita bohong hoax itu hanya orang pintar. Iya. Hanya orang pintar. Jadi masyarakat ini tidak mungkin bisa bohong. Tetapi yang ini patut, maka di situ adalah etik. Maka salah satu fungsinya adalah itu tadi menegakkan hukum. Saya kira menegakkan hukum ini menjadi pertukaran perdebatan tersendiri. Kenapa di undang-undang ITE itu rata-rata di bawah 5 tahun ancamannya? Ada satu pasal yang selalu digunakan yang di atas 5 tahun, ancaman 6 tahun itu pasal 28 ayat 1-2 itu. Tetapi sebenarnya harusnya dipahami, kalau menurut saya, masyarakat itu dibiasakan dengan denda sebenarnya enaknya. Sebenarnya dengan denda. Ya masyarakat, tapi ini struktur masyarakat, kultur masyarakat harus, ini butuh waktu yang sangat lama saya kira. Tetapi pertanyaan tadi menjawab bahwa itu memudahkan wartawan untuk membuat dan meng-create berita. Mungkin ketika jenuh ya bisa menggunakan AI. Tetapi di satu sisi di kelemahannya bahwa AI itu adalah memang sumbernya tidak jelas itu saja. Jadi siapa yang menggunakan AI 100% maka sudah jelas kita
tanda tanya seperti itu. Kalau Mas Arif, Iki saya dibaca yang kepintaran buatan ini. Menurut saya malah kecanggihan teknologi, kecanggihan alat itu justru harus memancing wartawan untuk meningkatkan skillnya. Justru itu tantangan buat kita. Jadi ketika musuh kita atau alat kita, aku masih ingat lah ketika dulu senjata itu masih berupa senjata tajam, maka perisai itu hanya lempengan besi. Perisai hanya lempengan besi yang beratnya hampir 70 kilo di badan sang prajurit atau petarung itu. Tapi ketika teknologi ada peluru, maka kita memproteknya dengan rompi anti peluru yang awalnya memang logam. Kemudian seiring perjalanan kemudian ada teknologi lagi yang membuat rompi anti peluru tidak terlalu berat, tapi bisa meredam peluru. Nah, aku menganggap bahwa ini kepintaran buatan ini justru harus memancing kita lebih pintar dari itu, termasuk nek tulisanmu elek sampai kadang ini tulisanmu kalah sampai komputer. Wih gak usah nulis wis kayak ngoe ning ke AI. Itu justru kita loh yang terancam. Dan nek kabeh media gawe kuwi terus kita gawe opo? Dodolan koran, wis gak ono koran. Jadi justru menurut saya teknologi itu harus menjadi stimulan kita untuk segera meningkatkan skill. Kalau kita